Untuk hari ini kita telah sampai pada materi yang kelima, yaitu perangkat lunak pengolah gambar vektor. Untuk lebih memahami materi tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, anak-anakku menyimak video pada link yang telah disediakan. Kemudian, yang kedua, anak-anakku meresum materi dari video. Yang ketiga, kita berdiskusi menggali pengetahuan tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor dengan menggunakan Infinite Design. Yang keempat, anak-anakku mempraktekkan dengan aplikasi berbasis vektor yang sesuai dengan video tadi. Kemudian yang terakhir, mengerjakan penugasan pada link yang telah disediakan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu mempersiapkan software pengolah gambar vektor yang terdiri dari pengertian gambar vektor dan mengenal Infinite Design. Kemudian yang kedua yaitu bekerja dengan aplikasi berbasis objek yang terdiri dari membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, mengatur ukuran halaman, membuat teks, membuat objek, dan membuat bentuk. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Infinite Design, kita mengingat kembali pelajaran yang beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang gambar vektor. Gambar di mana gambar vektor adalah gambar yang disusun oleh sekumpulan garis, kurva, atau bidang tertentu yang menggunakan serangkaian perintah yang didefinisikan dengan persamaan matematis. Gambar vektor mempunyai kelebihan tertentu antara lain sebagai berikut. Sifatnya scalable, artinya Anda dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mempengaruhi kualitasnya. Lalu dibanding dengan gambar bitmap, ukuran file gambar vektor relatif kecil. Oleh karena itu, gambar jenis vektor mudah diunduh melalui internet. Kelebihan yang ketiga dapat diubah menjadi tampilan 3 dimensi dengan perangkat lunak tertentu. Dan kelebihan yang keempat, sifat warnanya solid sehingga cocok untuk menggambar logo, kartun, dan gambar sederhana lainnya. Perangkat lunak yang akan digunakan pada hari ini yaitu Infinite Design. Pertama, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan terlebih dahulu HP Anda dengan perangkat lunak Infinite Design yang di-download di Play Store, lalu Anda menginstalnya, dan ketentuan untuk dapat diinstal Infinite Design yaitu memiliki spesifikasi Android 4.2 ke atas dan memiliki kapasitas 16 MB. Infinite Design adalah aplikasi pembuat vektor Android yang dirancang khusus untuk membuat vektor menarik. Aplikasi Infinite Design dapat membuat foto kamu menjadi lebih menarik, unik ala kartun. Selanjutnya, mari kita bekerja dengan aplikasi berbasis objek Infinite Design. Kalian nanti akan diajari bagaimana membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, mengatur ukuran halaman, membuat teks, membuat objek, dan membuat bentuk.
Selamat menyaksikan. Infinite Design. Kemudian buat dokumen baru, ubah nama jadi nama yang diinginkan, misal coba 1. Kemudian tanpa batas ini untuk mengatur resolusi gambar. Karena resolusi sudah ditentukan, maka tanpa batasnya kita matikan. Kita ganti lebarnya sesuai instruksi 1080 untuk lebar dan tingginya 1080. Selesai kita menata nama dan resolusi, kita pilih buat. Di sini ada beberapa tombol yang terlihat, ada tombol zoom in zoom out ini untuk menyembunyikan tools. Sebelahnya ada tombol settings, ini tidak perlu, kita abaikan saja. Kemudian ada tombol tools yang berisi peralatan-peralatan. Ada banyak peralatan yang akan kita gunakan selama menggunakan aplikasi Infinite Design. Selanjutnya sebelahnya yang ada 2 berkas ini adalah tombol layer ya, jadi setiap gambar nanti kalau berbeda layer kita mengaturnya di tombol layer atau button layer. Kemudian titik 3 di sini opsi atau pengaturan itu ada pembuatan dokumen baru, membuka dokumen yang tersimpan, menyimpan, dan mengekspor hasil akhirnya. Ini langkah pertama, kita akan mencoba untuk membuat teks. Ya, membuat teks, kita tekan tombol peralatan, kita pilih alat teks ya. Nah, muncul opsinya, kita coba teks, teknik, komputer, dan jaringan. Selesai cekal. Selanjutnya kita pilih font yang kita inginkan ya. Font yang bagus adalah font yang dapat terbaca dengan baik. Tidak perlu font yang aneh-aneh, kita sesuaikan font yang mudah dibaca saja. Nah, ini. Kemudian kita atur. Ya, untuk mengaturnya tadi di sini kita atur warna. Nah, yang di luar ini pilihan warnanya menggunakan color wheel. Kemudian kita atur yang di dalam ini untuk menentukan warna yang akan digunakan. Di sini saya pakai warna ini. Oke. Ukurannya juga kita atur ya agar terlihat teksnya. Paling besar adalah 100. Oh, tidak terbatas, ukuran tidak terbatas. Agar bisa terbaca, kita sesuaikan ukurannya, misal 85. Kemudian opasitas itu untuk memperlihatkan ketebalan warnanya. Misal kita turunkan 0, maka warnanya tidak akan terlihat. Nah, 100 itu paling tebal. Sejajarkan ini untuk mengatur paragrafnya, rata kanan, tengah, dan kiri. Misal kita taruh rata tengah. Nah, jika sudah, jangan lupa pilih centang yang di paling kanan. Klik. Nah, kita lihat di layar, nah, sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat
sebuah bentuk. Nah, objeknya ini di sini disediakan garis lingkaran. Nah, ini kita geser, ada busur, ada lazy. Ya, ini banyak sekali. Kita coba untuk persegi. Kita buat sebuah persegi. Nah, ini bentuk perseginya seperti ini. Kita bisa edit perseginya. Klik ya, kita tekan tombol edit. Kita klik, kita pilih. Nah, di sini kita pilih untuk stroke atau garis paling luar pada sebuah bidang. Nah, kita pilih yang paling sederhana, yaitu misal kita pakai yang lasso atau kita pakai ini ya, ballpoint pen. Nah, nanti kalian harus coba-coba, dicoba satu persatu untuk melihat kalau kita gunakan kaligrafi hasilnya gimana, menggunakan fonten pen itu hasilnya gimana. Kalian harus mencoba. Ini ada juga dash atau titik-titik, kemudian ini ada artistik, ada sketch, ada techno ya, silahkan dicoba. Untuk contoh ini kita gunakan ink, misalnya hairline. Nah, hairline ini atau garis rambut ini, nah sama seperti teks, maka untuk mengganti warna, kemudian mengisi ya, ganti ukuran. Misal kita butuh hanya misal ukurannya 10. Nah, jika sudah selesai, ini silahkan dikreasikan. Misal saya akan mengkreasikan bentuk. Mencoba mengkreasikan bentuknya. Nah, di bawahnya ini kalau kita pilih, di bawahnya ada beberapa tools yang bisa dipakai. Kita coba untuk mengedit. Nah, ini saya akan mencoba untuk duplikasi. Saya butuh 2, maka saya akan duplikasi. Kita tekan tombol peralatan, kita duplikasi. Nah, di sini sudah ada 2. Untuk mengeceknya kita cek di layer. Nah, kita tarik. Nah, di sini sudah ada 2. Masih putih. Nah, untuk memberikan warna kita pilih isi, kita tekan di sini yang mau diisi yang mana. Kalian coba-coba, kita pilih isinya, backgroundnya kita pilih warna biru. Ini komputer dan jaringan.
opsi-opsi lainnya, misal bagaimana menggunakan pena. Jadi itu misalnya kita ya karena kurang halus, kita rubah salpet marker jadinya seperti ini. Intinya kalian coba saja. Jadi kalau ada yang salah tinggal di undo. Misal nanti jika sudah selesai, misal nanti semua hasil karyamu sudah selesai, kamu simpan. Jangan lupa untuk menyimpannya. Ya, metode simpan itu ada dua. Yang pertama ada metode yang simpan, ini sebagai project. Yang di bawah adalah ekspor. Ekspor itu fungsinya untuk menjadikan hasil yang kamu buat atau karya yang sudah kamu buat itu menjadi sebuah gambar bitmap. Nah, kalau simpan itu adalah artinya menyimpan project yang sudah kamu kerjakan sesuai dengan ekstensi atau format file yang telah ditentukan oleh si aplikasi ya. Jadi nanti suatu ketika kamu membutuhkan untuk mengeditnya kembali, kamu bisa buka. Kita pilih simpan. Kita tekan simpan. Sudah tersimpan. Nah, untuk menjadikannya sebuah gambar, kita pilih menjadi ekspor. Kalau kamu hanya mengekspor saja, nanti ketika diminta untuk mengedit hasil karyamu ini tidak akan bisa karena gambarnya sudah tersimpan atau diekspor ini. Nah, diekspor ini juga ada pilihan format gambarnya, ada JPEG, ada PNG, ada SVG. Nah, kita pakai yang PNG aja. Nah, mungkin bisa diperhatikan ini kalau format file JPEG dengan PNG. Nah, kalau kita menyimpan dengan format PNG, kita memiliki kelebihan, yaitu kita bisa menentukan apakah latar belakang atau background itu apabila tidak diberi warna. Misal ini tadi tidak saya beri warna biru, maka hasilnya adalah transparan, gambar yang dihasilkan transparan. Latar belakangnya bisa kita nyalakan, jadi nanti hasilnya transparan. Tapi kalau kita pilih JPEG seperti ini, nah kita tidak bisa membuat file yang latar belakangnya itu tidak ada atau filenya itu tidak transparan. Maka kelebihan dari format file PNG itu seringkali digunakan karena latar belakangnya itu bisa diatur ditampilkan atau tidak. Maka itu saya pilih PNG, latar belakangnya saya tampilkan. Jika tidak maka dimatikan. Ini kalau sudah kita simpan. Nah, ini file save to, ini artinya hasil karya sudah disimpan dengan nama file coba1 PNG. Ini akan bisa dilihat di galeri HP kalian masing-masing. Nah, untuk file simpan sendiri, ini karena kita sudah simpan. Bagaimana cara melihat file simpan ini yang sudah tersimpan? Tentunya kita hanya bisa melihat file yang sudah disimpan ini di aplikasi. File yang sudah saya simpan. Bedanya, kalau yang tadi ekspor kita hanya lihat di galeri,
Kalau simpan, kita bisa melihatnya di file aplikasi Infinite Design dan kita bisa mengedit file tersebut. Nah, kita coba untuk tadi, karena kita sudah buang, coba kita edit kembali. Nah, kita pilih, kita klik 2 kali. Nah, toolsnya masih bisa diedit. Nah, ini masih bisa dipindah-pindah. Nah, artinya file tersebut, filenya bukan file atau bukan hasil ekspor, tapi file yang telah disimpan. Jangan lupa setiap selesai mengerjakan, tekan simpan. Demikian tadi sudah kita simak bersama dasar-dasar penggunaan aplikasi Infinite Design untuk pengolahan gambar vektor dengan menggunakan smartphone. Juga dapat menggunakan aplikasi yang lain selain Infinite Design. Antara lain ada Easy Vector Drawing, Pluma Vector, ada juga Infinite Painter. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku bisa mencoba membuat seperti contoh tadi di aplikasi Infinite Design. Selamat mencoba.